Halo, apa kabar? Saat ini Anda menyimak berita Palembang bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utamanya. Seorang kepala sekolah menampar sejumlah murid di SMA Negeri 1 Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. 4 wali murid pun melapor pada polisi. Ratusan warga di Kabupaten Ogan Ilir rela antre sejak pagi hari demi mendapatkan BLT sebesar Rp500.000. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan beri bantuan fasilitas serta bantuan promosi pada UMKM di Kota Palembang. Yang mengawali informasi hari ini, seorang kepala sekolah melakukan kekerasan pada sejumlah muridnya di SMA Negeri 1 Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Kepala sekolah menyatakan tindakan tersebut untuk mendidik. 4 wali murid akhirnya melapor pada polisi. Sejumlah siswa SMA Negeri 1 Pemulutan mendapat hukuman dari kepala sekolah. Mereka duduk di sebuah lapangan dan ditampar secara bergilir oleh sang kepala sekolah. Video durasi 6 detik ini beredar luas di media sosial. Diduga sang kepala sekolah marah karena murid-muridnya telah melakukan perundungan terhadap seorang guru honorer hingga ia mengundurkan diri. Kejadian bermula saat seorang guru honorer melihat asap rokok dan sampah yang berserakan di dalam kelas. Namun saat ditanya kepada siswa, tidak ada satupun yang mengaku. Sang guru pun lalu mengadukan kejadian tersebut kepada kepala sekolah. Namun kepala sekolah beralasan hukuman diberikan karena seluruh siswa dianggap melindungi rekannya yang berbuat salah. Kakak yang galak aku itu Pak, oh nak, kami ini nak mendidik kamu supaya kamu jadi wong benar. Itu guru sampai nangis kata saya, mengadu curhat sama saya dan akhirnya gurunya berhenti Pak. Sekarang ini gurunya berhenti oleh gara-gara siswa itu, karena nendang meja ada galak. Siswa yang satu kelas tadi? Iya, nendang meja ada galak ngaku, ngerokok juga ada galak ngaku. Awalnya tuh ada galak ngaku. Kasus penamparan pada sejumlah siswi SMA Negeri 1 Pemulutan ini pun dilaporkan oleh keempat orang tua siswi ke SPKT Polres Ogan Ilir. Mereka mengaku mewakili 32 murid yang telah menjadi korban kekerasan di sekolah. Para orang tua ini tidak terima anaknya menjadi korban kekerasan oleh kepala sekolah bernama Mas Nawati. Ya begitulah, dia bilang itu tamparan untuk mendidik gitu. Tapi ya mendidik itu boleh, tapi tidak begitu caranya Pak. Itu namanya kekerasan. Jadi yang dititik beratkan orang tua di sini ada anak yang tidak merokok gitu ya, yang tidak bersalah tetapi diberi hukuman begitu. Iya benar. Itu yang kita tidak terima ya, iya, anak gitu. kita gitu ya. Iya, iya Bu. Harapan kami setelah melapor ini harus ditindaklanjuti Pak, gitu. Harus dihukum ataupun gimana gitu kan. Iya. Pokoknya harus ditindaklanjuti. Sebelumnya pihak wali murid telah bertemu dengan sang kepala sekolah. Namun yang bersangkutan menyatakan tamparan yang diberikan tersebut untuk mendidik para murid. Melihat tidak ada itikat baik dari pelaku, pihak wali murid pun melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Seorang residivis kambuhan kembali berulah melakukan pencurian di sejumlah rumah di Kota Palembang. Pelaku melakukan pencurian pada malam hari. Dendi, warga Ilir Timur 2 Palembang terpaksa dibopong polisi saat dibawa ke Mapolrestabes Palembang usai pengangkatan timah panas yang bersarang di kakinya. Pria 24 tahun ini telah masuk daftar pencarian orang spesialis pencurian di rumah warga. Pelaku diringkus di lokasi persembunyiannya di kawasan 3 Ilir Palembang. Dalam menjalankan aksi kejahatannya, pelaku dibantu rekannya Rudi yang lebih dulu ditangkap polisi. Modus yang digunakan pelaku dengan cara membobol rumah korbannya dengan menggunakan sebuah linggis di malam hari. Terakhir pelaku membobol rumah milik warga Jalan Sungai Tawar, 26 Ilir, Palembang pada awal Agustus 2022 lalu.
terus dia mau rumah, dia masuk rumah dan bersama kawannya. Alhamdulillah kawannya juga sudah terlebih dahulu kita ambil dan sudah kita proses, dan dia mengambil 3 buah HP di rumah itu dan langsung melarikan diri. Pelaku ini sudah sering kali melakukan, dia juga residivis, sudah pernah 2 kali ibaratnya terkena pidana masalah yang hampir sama, 363 juga. Pelaku yang merupakan residivis kambuhan dan pernah ditahan atas kasus serupa ini telah melakukan pencurian sedikitnya di 5 rumah warga. Untuk mengungkap kejahatan lain yang pernah dilakukan, pelaku langsung menjalani pemeriksaan di Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukumannya paling lama 7 tahun kurungan penjara. Dedi Wansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, ke informasi lain, polisi masih berusaha mengungkap identitas mayat yang ditemukan mengapung di Sungai Jakabaring, Palembang. Polisi belum dapat memastikan jasad berjenis kelamin laki-laki itu korban kejahatan ataukah bukan. Polisi masih harus menunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit. Warga yang melintas di Jalan Seniman Amri Yahya dikejutkan dengan temuan mayat seorang pria yang mengapung di aliran Sungai Jakabaring, Kota Palembang pada Kamis sore. Diduga jasad tersebut telah meninggal dunia beberapa hari sebelumnya karena kondisinya membengkak dan mengeluarkan aroma yang menyengat. Sejumlah saksi pun telah dimintai keterangan polisi, namun sejauh ini tidak ada satu orang pun yang mengenalinya. Laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri tinggi 160 cm, mengenakan kemeja berwarna coklat dan terdapat anting-anting di telinga kirinya. Sementara di tangan kanan masih memegang sebuah kaleng lem. Sudah posisi sudah kembung. Masih pakai baju busana? Ya. Ada. Posisi terlengkup ya? Ya, terlengkup. Lihat luka-luka nggak, Pak? Kayak sudah luka itu tidak kelihatan lagi. Posisi sudah kembung. Posisi muka kan sudah ada yang lepas. Identitas sampai saat ini kita masih belum menemukan identitas yang jelas terhadap korban. Namun ada tanda-tandanya, yakni yang di setiap telinga ada anting-anting. Kemudian pada saat kita temukan si korban masih memegang lem iPhone, kaleng iPhone. Sosok mayat laki-laki tak dikenal tersebut pertama kali ditemukan pengemudi ojek daring. Untuk mengungkap penyebab kematiannya, jenazah telah dibawa jajaran Reskrim Polsek Seberang Ulus 1 Palembang ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk dilakukan otopsi. Dedi Wansyah melaporkan dari Kota Palembang. Aksi unjuk rasa ulama menolak kenaikan harga BBM di Bundaran Air Mancur Palembang dibubarkan polisi. Polisi beralasan massa tidak boleh melakukan unjuk rasa di halaman masjid. Sejumlah massa yang tergabung dalam aksi Akbar Rakyat Sumatera Selatan menggelar unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM di Bundaran Air Mancur Palembang pada Jumat siang. Massa menyampaikan orasi meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi dan menurunkan harga sembako karena dinilai telah membuat rakyat menderita. Namun di tengah-tengah aksinya, tiba-tiba polisi meminta massa untuk membubarkan diri. Meski unjuk rasa ini telah mendapatkan izin dari pihak kepolisian, namun polisi tetap meminta massa tidak meneruskan aksinya. Polisi beralasan lokasi untuk unjuk rasa masih berada di dalam halaman Masjid Agung. Menurut Kapolrestabes Palembang, Kombes Muhammad Ngajib, masjid merupakan salah satu objek vital yang dilarang untuk menggelar unjuk rasa. Di perkantoran presidenan, kemudian di masjid, di sekolah, di rumah sakit, nah kemudian objek vital lainnya, objek vital nasional lainnya, diantaranya seperti contohnya ya Pertamina, itu tidak boleh, itu dilarang untuk dilakukan unjuk rasa. Di luar daripada itu tentunya diperbolehkan, tentunya dengan aman, tertib dan kondusif. Apakah masa ini sebelumnya sudah mengajukan izin Pak untuk ya, sudah mengajukan izin, sudah kita sampaikan bahwa ini tempat yang tidak boleh digunakan.
karena kita tidak mau dikatakan kita melanggar aturan atau melanggar undang-undang, maka kita siap untuk membubarkan diri, tapi dengan catatan bahwa tidak ada lagi aksi apapun di depan bundaran Air Mancur ini ke depan. Dari siapapun, termasuk seperti yang pernah terjadi senam pagi ibu-ibu Bayangkari di lapangan sini dan lain-lain sebagainya. Nah, ini penting menjadi catatan bahwa termasuk ini sekarang banyak mobil-mobil parkir dijadikan parkiran dan sekitarnya, maka ini jelas merupakan pelanggaran undang-undang menurut aturan yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Meski harus kecewa, tetapi massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Massa berharap polisi juga berlaku yang sama terhadap siapapun yang akan menggelar aksi unjuk rasa di bundaran Air Mancur. Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan harga BBM pada 3 September 2022 lalu. Pemerintah menaikkan harga BBM menjadi harga Pertalite Rp10.000 per liter, solar Rp6.800 per liter, dan Pertamax menjadi Rp14.500 per liter. Kenaikan tersebut untuk mengalihkan dana subsidi tepat sasaran bagi warga kurang mampu. Edi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.